sebenarnya lebih ke ini ya. Kalau pengalaman mungkin kerja di mana saja pengalaman relatif sama ya. Teknologi dalam membuat batik itu sudah banyak sekali di lapangan itu dilakukan. Penerapan teknologi itu di mana-mana sudah ada. Sebagaimana contohnya kalau di batik itu ada yang namanya sablon lilin, ada yang namanya CNC batik itu semacam mesin robotik ya yang ada di warna biru itu ya. Punyanya orang Jogja juga sepertinya. Terus kemudian dia bergerak mesinnya berdasarkan kode komputer. Terus kemudian ada juga kalau software batik itu juga sudah banyak, ada J-batik, ada batik fraktal, ada macam-macam lah istilahnya. Nah, saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang radikal atau disruptif. Startup memang harus radikal, harus disruptif. Tapi di sini kita juga harus melihat bahwa disruptif itu bisa, ini ada tanda tanyanya ya, bisa merubah atau merusak atau menggeser nilai budaya. Ini yang kemarin jadi pertanyaan besar ketika penerapan teknologi itu ya. Sebagai contoh, kalau batik itu dilakukan oleh mesin, berapa banyak pengrajin batik tulis itu yang akhirnya harus gulung tikar. Nah, terus kemudian kalau batik itu dilakukan dengan sablon misalkan, berapa banyak pembatik, terus kemudian batik itu kan dihargai karena tangannya ya, karena kerja dari tangan. Batik itu mahal karena proses pembuatannya yang rumit, bukan instanisasi. Nah, maka di tahun 2016 sampai 2018 saya diminta untuk Dinperin, Dinas Perindustrian Kota Semarang waktu itu untuk melatih perajin batik menggunakan software grafis. Maksudnya Dinperin bagus. Maksudnya seperti ini ya, kalau saya ketika ke Pekalongan misalkan, di Pekalongan itu banyak pembuat motif. Setelah motifnya jadi dan motifnya itu laku, ternyata ada pabrik besar yang mengambil batik itu, membeli batik itu, kemudian istilahnya di scan atau difoto, kemudian diproduksi kain batik printing. Jadi bukan batik lagi, sudah kain printing tapi dengan motif batik yang di dalam tanda kutip dicuri dari pengrajin batik. Ini fatal sekali akibatnya gitu ya. Pengrajinnya nggak dapat apa-apa, mau nuntut perusahaan besar juga nggak bisa karena nggak ada bukti hukum. Terus kemudian mau ngapa-ngapain sudah jelas nggak bisa gitu. Akhirnya yang dirugikan adalah pengrajin batik tradisional itu tadi. Maka dinas itu dengan cepat menyarankan supaya pengrajin ini belajar komputer, teknik komputer, belajar tentang software grafis. Waktu itu ada Photoshop, ada Corel, ada AI. Diminta untuk belajar itu supaya bisa mewujudkan motifnya dalam bentuk digital. Nah, supaya nanti bisa di printing gitu ya, bisa bersaing lah gitu, atau paling tidak motifnya bisa dijual ke perusahaan printing kain. Nah, tapi permasalahannya waktu saya memberi pelatihan, saya diberi waktu pelatihan itu 4 jam untuk melatih pengrajin tradisional yang notabene tidak pernah menyentuh komputer, menyentuh Photoshop, menyentuh Corel, itu tidak pernah sama sekali. Maka pengalaman yang unik waktu itu adalah selama 3 jam pertama peserta ini masih belum bisa apa-apa. Bahkan gambar yang dibuat di atas kertas, mereka kalau gambar di atas kertas cepat ya, buat motif di atas kertas, itu sama sekali tidak bisa dipindahkan ke layar komputer, belum bisa cara mindahnya. Bahkan waktu itu kita nggak pakai scanner ya, kita pakai foto HP. Nah, mindah gambar dari HP ke komputer itu butuh waktu lebih dari 3 jam. Padahal waktu itu saya didampingi oleh banyak orang asistennya untuk membantu memindah itu. Nah, ini yang akhirnya ada kesimpulan bahwa digital itu tidak cocok untuk pengrajin tradisional. Sangat tidak cocok. Bahkan kalau Anda cari riset-riset tentang batik fraktal ya, batik fraktal atau J-batik, itu tidak ada yang digunakan oleh pengrajin tradisional. Rata-rata adalah perajin batik yang sudah memahami IT, memahami komputer. Sayangnya pengrajin batik itu rata-rata tidak tahu namanya, banyak sekali yang tidak tahu cara mengoperasikan software grafis. Nah, ini latar belakang dari startup yang waktu itu awalnya saya nggak memikirkan startup ya, awalnya saya hanya problem solving saja. Jadi nggak ada istilah di waktu itu, karena ini sudah masuk, saya waktu itu sudah masuk jadi dosen selama 2 tahun, jadi sudah orientasinya sudah bukan komersial, orientasinya sudah bukan bisnis, tapi orientasinya adalah membantu masyarakat waktu itu. Sehingga wah, ini kalau gitu masyarakat ini butuh solusi
perajin batik yang tradisional ini butuh sesuatu yang enggak mikir buatnya gitu ya, enggak harus buka Photoshop, kemudian file new, kemudian harus otak-atik pakai pad dan sebagainya yang sulit sekali untuk dilakukan. Jangankan kok perajin tradisional, mahasiswa saja kalau disuruh buka Photoshop, suruh ngedit foto-foto gitu ya, pasti kesulitan kalau belum pernah mencoba. Nah, ini yang jadi permasalahan waktu itu. Maka ada pemikiran dari saya waktu itu dari sisi programmer, karena saya jurusannya seni, tapi saya lebih cenderung ke programmer. Nah, di programmer itu saya menyadari bahwa pembuatan motif batik itu sangat rumit. Sangat-sangat rumit mungkin ya, bahkan bagi orang yang awam sekali dalam penciptaan motif batik, menciptakan motif batik itu sangat sulit. Nah, tapi saya juga percaya bahwa teknologi digital itu dapat mempercepat proses pembuatan motif. Nah, tantangannya adalah perajin awam terhadap teknologi. Nah, ini awam sekali. Mereka bukan awam lagi, mereka bahkan tidak pernah menyentuh software grafis. Menyentuh mouse saja tidak pernah. Menggerakkan objek dengan mouse, suruh menyalakan komputer, suruh ngeklik ikonnya aplikasi grafis saja nggak pernah. Nah, bagaimana ini permasalahan ini bisa dicapai, bisa diselesaikan? Maka ya pasti dibutuhkan teknologi untuk mempercepat pembuatan motif batik. Nah, dari situ saya waktu itu memikirkan bagaimana kalau saya mengcoding atau memprogram sebuah aplikasi sederhana. Aplikasi sederhana ini bisa dioperasikan oleh orang awam, teknologinya juga sederhana, pakai HP. Rata-rata sekarang HP-nya orang-orang kan sudah touchscreen ya, rata-rata sudah layar penuh, Android dan sebagainya. Maka itulah yang ingin saya buat waktu itu, membuat sebuah aplikasi pembuat motif batik yang paling sederhana. Nah, aplikasi ini fitur-fiturnya sangat sederhana. Yang pertama adalah fitur utama yang harus dipegang di sini adalah mudah, cepat dan mudah. Cepat dalam artian kalau membuka aplikasi itu tidak perlu macam-macam, cukup dibuka saja kayak buka WhatsApp di HP Anda. Terus kemudian mudah karena hanya nyentuh layar, terus kemudian Anda menggerakkan tangan Anda seolah-olah itu adalah pensil, dan itu ada versi smoothing, ada versi jadi tangan ketika bergetar pun bisa diperhalus sama sistem gitu ya. Terus kemudian itu pada tahapan selanjutnya akhirnya terintegrasi dengan e-commerce, dan fitur yang utama adalah berbasis Android. Kurang R nih. Android itu karena HP-nya rata-rata Android. Nah, batik ini punya fitur-fitur yang seperti membatik manual ya. Jadi kalau saya menggambar batik seperti ini, itu nanti dia langsung terrepetisi secara otomatis oleh sistem. Jadi sama sistem itu dia langsung dibuat seperti diwarnai, bisa kain batiknya itu bisa terlihat seperti macam-macam gitu ya. Dengan proses pembuatan yang sangat cepat. Membuat motif batik kalau tradisional itu mungkin satu motif bisa makan waktu 1 sampai 10 jam. Dengan cara digital Anda bisa memangkas waktu, mungkin membuat motif batik 1 menit saja bisa jadi satu motif gitu. Dan aplikasi ini ketika saya uji cobakan ke anak-anak kecil gitu ya, anak usia 6 tahun gitu, itu mereka juga bisa bereksperimen, gambar asal itu ternyata jadi motif batik yang cukup unik juga. Nah, ini akhirnya membuka peluang-peluang baru. Ada motif yang normal seperti ini, ada pencerminan bisa dibolak-balik, ada pencerminan 2 sumbu, naik turun, ada diamond drop. Bahkan satu pola itu bisa dieksplorasi menjadi berbagai macam motif. Akhirnya muncul berbagai macam varian motif batik dari satu gambar saja. Nah, ini jadi keuntungan tersendiri bagi pembatik. Ketika dia membuat motif, dia sudah tahu hasil akhirnya. Nah, ini juga coba Anda perhatikan kalau nanti batik ya, lihat ke pembatik. Pembatik itu kadang-kadang ketika mau membatik itu dia nggak tahu, kalau yang belum profesional ya, dia membuat motif baru, dia nggak tahu hasil akhirnya dari motif baru ini seperti apa. Makanya pembatik yang di IKM tradisional itu lebih condong ke membuat motif batik yang sudah ada atau motif batik yang laku di pasaran. Supaya apa? Supaya hasil yang dihasilkan, kain yang dihasilkan nanti bisa dilempar ke pasar. Kalau dia mau eksperimental, ada beberapa pengrajin yang eksperimental, tapi ini resikonya juga tinggi. Resiko gagal, biayanya besar, kainnya tidak laku, modalnya habis.
Atau kalau yang memang benar-benar seniman batik, memang mereka eksperimental gitu ya, terus kemudian batiknya laku mahal. Tapi ini kasus khusus, hanya sedikit sekali seniman batik yang mampu melakukan itu. Sedangkan perajin batik, saya gunakan istilahnya berbeda ya, ada perajin batik, ada seniman batik. Kalau seniman batik dia memang sudah berjiwa seni. Tapi kalau perajin batik dia biasanya tukang ya, membuat batiknya itu memang tujuannya adalah tujuan ekonomi dan memang harus kain itu harus laku dijual. Sehingga motif-motif itu tidak berani bereksperimen, tidak berani melakukan eksperimental yang lebih mendalam dari pengembangan motif batik. Nah, akhirnya ini yang jadi permasalahan dari kami gitu ya. Akhirnya para perajin itu motifnya monoton, kalah sama motif-motif perajin batik besar gitu ya, yang punya desainer khusus batik. Nah, dengan cara fitur ini, dengan fitur-fiturnya di batik, perajin bisa lihat nanti hasilnya seperti apa kainnya. Oh, kalau hasilnya bagus ya eksekusi, kalau hasilnya jelek ya buat motif lagi gitu. Jadi nothing tulus. Di e-commerce kami membuat sistem jual beli batik gitu ya. Tapi dalam perjalanannya ini tidak efektif. Nanti saya sampaikan kenapa kok tidak efektif. Di situ kami membuat sistem batik on demand. Jadi yang kita jual adalah motifnya dulu. Kalau motifnya sudah disetujui oleh pembeli, baru motif itu akan diberikan ke perajin untuk dibuat gitu ya, sama perajinnya baru akan dibuat. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional kan batiknya dibuat dulu kemudian dijual. Resiko tidak laku ada di sana. Tapi kalau di sini motifnya dijual dulu, kalau motifnya sudah disetujui, baru batiknya dibuat, kain batiknya. Nah, ini sistem yang kami tawarkan. Dalam perjalanannya ini kurang efektif karena marketplace di Indonesia sudah didominasi oleh marketplace besar ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Nah, sehingga dan kalau mau mengintegrasikan sistem kita ke sistemnya marketplace besar itu juga tidak mudah dan perjalanannya pasti panjang. Akhirnya fitur e-commerce ini kita ganti, bisnisnya nanti kita ganti. Nah, penerapan di lapangan, setelah motif jadi nanti dicetaknya itu jadi seperti ini, persis seperti cap batik yang sebenarnya gitu ya, cap batik yang beneran itu. Jadi cuma itu materialnya bukan tembaga, ini materialnya adalah plastik. Tapi plastiknya tidak leleh. Kalau ada yang pertanyaan apakah plastiknya leleh? Enggak, plastiknya tahan sampai suhu 200 derajat. Sedangkan cap batik itu, lilinnya batik itu sampai 90 sampai 100 derajat. Jadi tidak akan leleh kalau tidak dipanjer di atas kompor selama lebih dari 10 menit gitu ya. Nah, ada potensi startup yang lumayan besar sebenarnya. Ini yang baru kami sadari di tahun 2018. Ya, jadi itu sudah jalan lama gitu ya. Kami datang door to door, memberikan pelatihan ke perajin-perajin. Semuanya sifatnya adalah pengabdian. Jadi di dalam kampus ada sifatnya pengabdian. Pengabdian itu ketika akademisi kampus mengajari orang untuk menaikkan istilahnya ya, kualitas, menaikkan macam-macamnya lah gitu ya. Nah, waktu itu di batik ini saya gunakan untuk pengabdian, untuk mengajari pembatik membuat motif-motif baru. Kan pasar yang sangat luas sebenarnya kalau untuk digunakan untuk dalam tanda kutip menjual aplikasi di batik ini. Nah, waktu itu aplikasinya tidak kita jual, kami memberikan gratis melalui pelatihan-pelatihan. Terus kemudian nilai jual batik itu 51 juta. Ini data Kemenprint 2017. Yang 2019 kemarin sudah nembus hampir 80 juta. 80 juta USD. Itu kebutuhan batik itu meningkat baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang menariknya, batik ini sudah mulai dikloning atau ditiru oleh orang asing. Jadi kalau Anda lihat perusahaan di Tiongkok, perusahaan di Eropa itu sudah banyak yang mulai meniru batik, meniru macam-macamnya gitu ya. Baik itu batik dalam artian yang sesungguhnya menggunakan teknik lilin, atau batik dalam artian printing, jadi printing motif batik. Nah, kami menyadari bahwa kalau kita menjual batiknya, jadi yang kita jual sudah bukan motifnya tapi kita jual batiknya, nah ini pasti menguntungkan. Selanjutnya ya, langkah lebih lanjut lagi, ini terakhir ini dari presentasi hari ini,
bahwa kita akan misi kita itu adalah mensosialisasikan aplikasi ke perajin yang lebih luas. Waktu itu kami letakkan di App Store, tapi ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena itu tadi, perajin adalah rata-rata adalah orang yang awam terhadap teknologi. Menginstal aplikasi dari App Store itu mudah bagi milenial, tapi bagi perajin tradisional itu sulit. Sehingga akhirnya kita take down dari App Store. Kemudian kita lebih cenderung ke door to door untuk sosialisasi ke lapangan secara langsung. Jadi misalkan kita ada undangan untuk melatih di tempat mana, kita bawa, kita sosialisasikan, kita latihkan, maka kita akan mendapatkan profitnya dari mereka jadi partner kita dalam mengerjakan atau membuat batik gitu. Nah terus kemudian marketplace-nya sendiri juga kita analisis ya, ternyata akan lebih efektif kalau memasarkan produk final atau produk batik jadi. Jadi kalau batiknya jadi lebih mudah untuk dijual daripada untuk memasarkan motif gitu. Tetap kita menerapkan motif on demand, tapi kita lebih cenderung ke menjual produk jadi. Dan yang terakhir, kami harus mengupgrade UI atau UX karena sesimpel apapun aplikasi kita ya masih kurang simpel gitu, masih harus kita simpelkan lagi. Kami juga terinspirasi sama Procreate, aplikasinya iOS di Apple itu ya. Procreate itu sangat fleksibel untuk membuat, sangat mudah gitu, untuk dioperasikan. Nah, kami akan mengarah ke arah situ, mengurangi kompleksitas tampilan dari aplikasi kami dan mengubahnya menjadi UI atau UX-nya yang semakin simpel.